Sambutan Bupati Tojo Una yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus membuka dengan resmi diseminasi buku hasil kajian 10 objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tojo Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selamat datang kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah berkunjung ke Kabupaten Tojo Una, Kabupaten Sikia Patuju. Ketua DPR atau yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan para pimpinan OPD yang sempat hadir atau pejabat yang mewakili. Kemudian luas wilayah kami ini Pak kurang lebih 5.721,51 km dengan jumlah penduduk 163.829 jiwa. Bapak Bupati, melalui Pak Sekda yang kami hormati, Kepala Dinas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, saya harus mengatakan terus terang bahwa ini adalah milik dari masyarakat Tojo Una. Oleh karena itu barangkali masih banyak lagi yang lebih kami rindukan untuk nantinya ke depan bisa dikembangkan lewat penelitian-penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu kiranya kesempatan ini dapat kita manfaatkan yang baik dan memberikan sumbangsi pikiran yang lebih kritik, tapi membangun untuk kami akan mengoreksi dan mengevaluasi diri ke depan dalam rangka penelitian atau kajian selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini telah dengan resmi. Selanjutnya penyerahan cenderamata. Ya, penyerahan cenderamata dari Bupati kepada Kepala Balai Utara. Saya lihat dari wajah-wajah tadi kita berbahasa sama. Harapan kami kiranya ke depan akan memenuhi salah satu unsur dirinya, yaitu ini menjadi rujukan bagi atau referensi bagi pendalaman atau penelitian-penelitian berikutnya yang lebih komprehensif lagi dalam rangka menunjang pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tojo Una pada khususnya. Teman-teman seluruh jajaran pariwisata, lebih khusus Kepala OPD atau pejabat mewakili, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, terima kasih tadi kepada Pak Agus bersama Pak apa tadi yang telah menyambut tamu dengan budaya kita yang ada di sini. Semoga hari ini dan seterusnya budaya yang ada kita miliki, kita pertahankan dan kita kembangkan. Ketika membaca dan evaluasi tulisan mereka dan mereka sendiri diskusi, bukan sekedar jual jamu, tapi lumayan hasilnya. Lumayan dalam arti mereka mendengar tuturan para informan. Benar tidaknya itu urusan informan dengan yang di atas, tapi mereka sudah melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, banyak orang saya di sini ya. Tadi sudah disampaikan dari awal masih sambutan kepala balai bahwa hasil yang sudah dituangkan dalam buku ini masih banyak kekurangan. Terus terang ini kalau kayak kacang, ini baru kulit ari ya. Ini saya pribadi. Mengenai isinya, jelas juga tadi sudah disampaikan bahwa jelas ini masih banyak kekurangan. Jadi dengan harapan buku awal ini bisa disempurnakan oleh Bapak dan Ibu. Di dalam pokok-pokok kebudayaan di undang-undang itu memang ada Movalia dan Jila. Nah, tapi waktu malam pertama memang kami datang itu ada insiden saya dengan Pak Iksan ini dibonceng satu mobil dengan IBT yang ada insiden itu yang ditabrak itu. Jadi saya menyaksikan bahwa sebenarnya kebudayaan itu ya tanda kutip memang itu dituju undang-undang. Makanya saya putuskan di waktu itu saya tidak akan menulis Jila itu. Karena apa? Saya merasa bahwa mungkin saya tidak diperkenankan menulis itu. Ya mudah-mudahan dari kejadian ini, pengalaman ini mungkin teman-teman di sini atau bapak-bapak bisa menulis itu karena itu milik kebudayaan tujuh undang-undang yang harus kita angkat. Terusan dari situ saya mulai berpikir bahwa saya akan melakukan kajian itu Movalia itu juga. Tapi beberapa tulisan yang saya dapatkan itu Movalia sebetulnya itu di Ampanatiti, cuma di pesisir. Tapi ada kajian yang ditulis oleh Prof. Ali Humaydi dari LIPI itu sebetulnya namanya Mogolong. Itu di Laut Fana di dataran tinggi bulan. Terusan kalau ada lagi untuk pengobatannya itu Bapum Valia. Itu malahan kemarin saya sudah komunikasi dengan Prof. Ali itu bahwa ada sekitar 100 tanaman obat di hutan di Tautafana sana itu sudah akan dilakukan ditetapkan di Kemenkes menjadi tanaman obat herbal. Untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Warto, mungkin persoalan perkawinan adat ada satu hal yang menurut saya cukup unik. Ada satu warna dan warna itu ya kalau kami lihat dari dulu orang-orang sini menyebutkan video saya namanya salapa, berisi kabur, berisi permata, kemudian ada yang berisi 5 macam, ada juga yang berisi 5 macam. Nah, cuman proses tersebut saya tidak bisa karena kalau menurut informan, terutama informan yang saya temukan di desa Kasiala, hal tersebut baru bisa kita lakukan atau prosesi tersebut baru kita lakukan kalau ada proses perkawinan. Olahraga pemain internasional yang kami ambil khusus di soal sopu dan kuntau. Kalau sopu itu di daerah Kasiala. Yang menarik seperti tadi bahwa perjalanannya cukup menegangkan dan sebetulnya sangat luar biasa. Alam budaya, alam itu harus lewat di dinding batu yang tinggi dengan sungai itu sebetulnya sangat luar biasa. Kalau di Amerika semacam Grand Canyon itu top sekali itu. Waktu pusat upacara mereka bisa menembakkan sopu itu, makan sopu itu sampai di atas 100 meter. Jadi yang hewan yang ada di pohon kelapa itu bisa jatuh cuma tembakan dari bawah. Itu sangat luar biasa dan itu memang digunakan masyarakat dari dulu untuk kebutuhan berperang, berburu. Memang dalam perkembangan akhirnya dia beralih fungsi, ada juga yang sudah diperlombakan. Di desa Kasiala itu sudah berapa kali diadakan lomba menggunakan muatan sopu. Saya berpikir ini perlu dilestarikan karena ini cukup menarik, cukup luar biasa. Kalau di Kalimantan itu dikembangkan betul yang menyumpit ini, yang suku Dayak.
Mungkin yang dari sini perlu kalau boleh dilombakan secara kabupaten atau secara nasional juga bisa. Mengenai Kuntau, pandangan saya ingatan saya langsung beralih ke masyarakat Tionghoa, karena Kuntau itu adalah seni bela diri Tionghoa yang dikembangkan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Asia Tenggara. Kemudian bagaimana bisa berada di misalnya di Ampana, pasti ada kaitannya dengan migrasi masyarakat Tionghoa yang ada di Nusantara. Kemudian begitu bercerita dengan pemilik dari Marina, beliau juga berasal dari Manado. Kemudian saya mencari di makam-makam Tionghoa yang ada, dari inskripsi yang ada saya baca memang banyak sekali yang berasal dari Manado. Apakah ini dikembangkan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Manado atau tidak, itu perlu penelusuran lebih jauh lagi. Tetapi berdasarkan informasi yang didapat dari informan, yaitu Pak Kusno dengan Pak Aster, Kuntau yang ada di Ampana ini pun sudah berkembang dan ada unsur di situ dari pengaruh dari Mandar, kemudian dari Sumatera, yang dari Jambi. Jadi jurus-jurusnya pun sudah bercampur dan berpadu di situ. Kuntau ini mempunyai nilai-nilai luhur yang bisa dikembangkan, misalnya ada sportivitas, kemudian kerjasama, kejujuran, itu mungkin bisa dikembangkan oleh instansi terkait yang ada di Ampana. Terima kasih. Saya dengan Ibu Peggy di sini mengkaji soal budaya Bajau atau Bajo, dan saya mengkaji tentang teknologi tradisionalnya, sementara Bu Peggy tentang pengetahuan tradisionalnya. Dan kami mengkaji sini di dua lokasi, pertama di Labuan, yang kedua di Kabalutan. Jadi satu mewakili kecamatan di daratan dan satu lagi di kepulauan seperti itu. Dan kami sangat banyak berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang telah memberi kami bantuan, memandu kami dan mendampingi bisa sampai ke Kabalutan. Dan banyak hal yang kami dapatkan, informasi dan sebagainya. Dan di sini juga ada hadir sini informan kami. Yang pertama ada Pak Kasim Hussein. Pak Mahyudin, silakan berdiri Pak. Ya, Pak Kasim ini Pak RT di RT 12 Desa Labuan, yang dimana di situ kebanyakan orang Bajo, dan juga Pak Mahyudin juga di Desa Labuan yang tadinya dari pagi mana ya Pak. Dan pengalaman kami selama di lapangan, saya sendiri di Desa Labuan sendiri sempat menginap di rumah penduduk untuk melihat aktivitas penduduk dan dalam hubungannya dengan pengetahuan dan juga teknologi. Banyak bercerita, banyak mengganggu jam istirahatnya penduduk. Kali ada Pak RT di sini sebagai informan dan narasumber kami untuk kajian ini. Dan bahkan di Desa Labuan saya juga berkeliling sampai ke Lawaka ya Pak, sama Pak Mahyudin naik perahu, bagaimana menangkap hasil laut ikan, menyaksikan bagaimana orang menggunakan pukat dan perahu tradisional yang memang belakangan ini sudah kebanyakan yang menggunakan katinting. Demikian juga ketika di Kabalutan, atas bantuan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan, kami sampai di Kabalutan, saya sendiri menginap 4 hari 3 malam di sana. Jadi kan bagaimana kehidupan orang Bajo di sana, bagaimana mereka menggunakan teknologi tradisional, dan tidak hanya bicara soal fungsi dari teknologi tradisional itu, tetapi bagaimana fungsi bagi mereka dalam konteks sosial di sana. Dan melihat juga bagaimana yang menarik bagi saya di sana waktu itu adalah bagaimana anak-anak juga ikut menangkap teripang dengan menggunakan tombak. Bagaimana anak-anak juga memancing di sekitar rumahnya, karena mereka kan tinggal di atas air, rumahnya di atas air, dan masih banyak sana ikan. Dan juga saya juga berkesempatan naik perahu muter-muter di sekitar Pulau Kabalutan. Sayangnya saya nggak sempat ikut melaut pada malam hari karena memang keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu.
Dan kami nggak banyak bercerita soal isi bukunya karena nanti di sana nanti Bapak Ibu bisa membacanya nantinya. Tapi yang kami mau sampaikan adalah bahwa pengetahuan dan teknologi tradisional orang Bajo atau Bajau di sini merupakan pengalaman dan juga interaksi masyarakat Bajo dengan lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak John Purba. Pertama-tama juga kami sampaikan banyak terima kasih saat kami mengambil data di Desa Labuan. Memang saya banyak berkecimpung di Desa Labuan, kalau teman kami di Desa Kabalutan. Di sini kami lihat ada dua informan yang belum hadir, Bapak Kasim Hussein yang biasa di Parete dan Bapak Yudin. Masih banyak mungkin bapak-bapak ibu yang lain yang tidak sempat datang. Pengalaman waktu kami mengambil data di lapangan, mohon maaf saya juga tidak sempat ikut mencari ikan atau berlayar pada malam hari, tidak seperti Pak John sampai tidur bersama dengan masyarakat. Saat itu memang kondisi kami kurang memungkinkan untuk ikut melaut atau bermalam dengan masyarakat. Saat itu saya memang sempat sakit, tapi dengan semangat saya yakin saya bisa. Inilah yang kami bisa persembahkan buat masyarakat Labuan, budaya Bajo dan juga buat Pemda Barbud. Memang seperti sudah disampaikan, saya meminjam istilah dari Ibu Salim bahwa ini masih kulit luarnya saja. Kalau kacang ya kan ini masih kulit luarnya saja. Oh maaf Ibu Salim. Jadi dengan harapan tulisan kami mungkin ada yang ingin kelanjutan untuk menulis lebih baik lagi. Tidak mungkin kami sampaikan ini untuk menyempurnakan ya, sempurna itu datangnya hanya dari atas. Jadi buat tulisan ini lebih baik lagi, ada penulis yang ingin melanjutkan penelitian atau tulisan kami, atau mungkin di masyarakat di sini yang ingin melanjutkan, kami sangat berterima kasih sekali. Terima kasih banyak semua atas bantuan selama kami di sini. Saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sehingga saya perkenalkan diri, saya dari Indonesia Timur dan saya peneliti untuk Indonesia Timur memang. Nah, senang untuk mendengar sebagian dari kebudayaan Tojo Una-Una. Waktu mulai dipilih kabupaten ini, itu langsung semua peneliti bilang blank, kosong, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, sehingga bingung untuk cari sumber di mana. Padahal satu kebudayaan itu satu yang hidup, itu satu pola cita, rasa dan karsa, dan kemudian hasil dari kebudayaan itu. Nah, ada undang-undang objek pemajuan kebudayaan, bagaimana budaya itu dimajukan. Saya pertama kali muncul di Ampana ini, lalu penasaran, Ampana ini apa ciri khasnya? Ampana ini, mana jiwanya itu? Syukur tadi pagi itu disambut langsung mulai melihat, oh ini ciri khasnya. Nah, langsung kelihatan dari topik-topik yang dipilih untuk pemajuan kebudayaan masih memang kulit ari, masih sepenggal. Ini memang disebut diseminasi, artinya baru mau ditanam untuk ditumbuhkan. Lantaran apa? Belum ada yang cerita bagaimana ini pakaian adat dari Tojo Una-Una. Saya punya mimpi tadi waktu mulai duduk lihat-lihat ini. Kapan sih Pak Jokowi akan pakai pakaian adat di sini? Apakah Anda punya kerinduan untuk mengangkat itu? Sampai Ibu Iriana juga akan pakai begini bersanding pada hari proklamasi. Itu sehingga saya lihat ini tiap kali dia pakai itu untuk ajukan. Nah ini baru sebagian dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang dia angkat. Terus terang, saya kaget bahwa umpamanya di sini itu Kayuri. Nah, saya kebetulan mengajar di justru Fakultas Teologi, ada banyak orang Pemuda. Itu lalu antara lain satu pendeta yang ingin membuat satu disertasi tentang Kayuri.
sehingga saya kenal tentang kayuri itu sampai ada 1000 kuplet, dan ini tadi mulai kebiasaan Indonesia mulai dengan pantun. Itu ternyata di sini punya kayuri, tapi terus terang waktu saya mulai cari-cari di YouTube itu tidak ada kayuri, itu belum muncul kayuri. Padahal di situ itu asiknya untuk melihat keindahan dari kebudayaan di sini. Itu sehingga saya bilang, nah ini sebenarnya ya memang tidak diajarkan di SD atau di SMP bagaimana berkayuri, tapi memang ini satu kemampuan yang hebat, kemampuan berbahasa yang luar biasa dari masyarakat di sini, dan itu unggul. Akan mau dibuat itu untuk bagian Indonesia, itu Kalimantan juga punya pantun, dan di Sumatera juga punya pantun. Saya dengar akan dibuat satu festival untuk berpantun, sehingga kebudayaan sini bagus untuk tunjukkan. Kalau ada yang jago sekali untuk berpantun, itu luar biasa. Mana saya lebih dibesarkan di Manado, nah kalau di Manado ada yang bisa memang langsung untuk ini balas pantun sampai ini sampai berjam-jam umpamanya itu satu keistimewaan, satu keunggulan dari budaya di sini untuk kayuri. Saya dengar, nah baru satu bagian yang ditunjukkan. Saya memang kemudian mulai cari tentang Bare. Ada satu tulisan yang bagus dari N.M. Kroik Bare, kemudian dia tulis 4 buku sampai dengan kamus Bare. Ada kamus Bare Belanda, saya punya, itu di perpustakaan saya, sehingga saya baca itu. Ini sebelum datang di sini, lalu saya mulai perkenalkan Bare ini Tojo begini, ada kerajaan di sini. Tapi kita mulai perkenalkan ini baru bagian-bagian. Ternyata kabupaten ini bukan cuma Bare, ada Bajo, ada Bajo yang punya kekhasan, punya keunggulan sendiri. Beda dengan yang ada di Gorontalo, beda dengan yang ada di Pulau Nain Mantiage. Lantaran dia sudah hidup untuk ini sesuai dengan kondisi alam situ. Salah satu yang keistimewaan sampai dengan ini Pak Olain Opa ini orang Jakarta Laut, dia punya umpamanya nama ikan sampai 198 nama ikan, dan itu memang pasti orang Bajo pasti punya nama-nama ikan yang khas, yang paling kaya di dunia. Itu jadi istimewa sekali. Ya sayangnya untuk sekarang ini mestinya diangkat untuk ditulis sampai akhirnya mulai dikenal karena ada kearifan lokal di situ, kearifan dalam kehidupan. Dan saya bilang pasti angkatan laut itu akan belajar dari orang Bajo bagaimana mengenal laut, itu misalnya. Lalu sama dengan ini perbaikan yang dibilang tadi untuk model sumpit, itu memang akan ada festival lantaran ini kearifan lokal, lalu keterampilan, ketangkasan budaya dari masing-masing budaya di sini pun punya. Sehingga kalau umpamanya di tempat lain dengan Pana, di sini dan Kalimantan punya sumpit, dan itu punya kearifan lokal dan punya ketangkasan yang luar biasa. Itu yang memang betul untuk masa sekarang dia bilang gini, tapi orang yang ini dari barat memang senang untuk mempelajari bagaimana ini hebatnya. Itu lantaran ini jadi keterampilan yang dilatih terus menerus, akhirnya jadi jago. Sama dengan orang yang belajar baca terus akhirnya jadi jago. Begitu juga untuk masing-masing bidang ini. Kami juga berusaha mencatat atau menyusun naskah akademik terkait 8 OPK, karena 2 OPK kita seperti saya sampaikan tadi bahwa kami tidak mempunyai SDM yang cukup untuk mengkaji bahasa dan manuskrip
syukur alhamdulillah dari 8 OPK yang kami catat, itu 3 sudah ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia asal Bor. Nah, apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu tidak akan berakhir sampai di sini, tapi kami juga meminta atau memohon dukungan dari dinas terkait maupun Bapak Ibu bahwa apa yang telah teman-teman kerjakan ini memang tadi sudah disampaikan bahwa ini belum sempurna, tapi ini sudah lebih dari cukup sebagai bahan untuk bisa diusulkan menjadi warisan budaya Indonesia. Tetapi masih butuh dukungan dari Pemda, dari masyarakat setempat, karena masih ada satu item lagi yang harus kita penuhi, adalah dokumentasi secara audiovisual dari dokumen-dokumen yang telah teman-teman kerjakan. Kami berharap bahwa apa yang kami kerjakan selama ini di Kabupaten Tojo Una bisa jauh lebih bermanfaat, bisa jauh lebih banyak yang bisa ditetapkan ketika kita membandingkan dengan Bol yang alhamdulillah 3 yang ditetapkan. Kami berharap untuk Kabupaten Tojo Una dari 8 yang teman-teman kerjakan bisa 8-8-nya ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia. Nah, ini apa yang kita lakukan belum berakhir, jadi masih ada langkah panjang yang harus kita selesaikan sampai bulan Maret tahun 2022. Jadi mohon dukungan dari timnya Ibu Ete, Bapak Ibu yang hadir semua. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bisa tercapai. Jadi kalau saya selalu mengatakan dengan teman-teman bahwa usaha yang kita lakukan tidak pernah akan mengingkari dari hasil yang apa yang kita dapatkan. Nah, itu mungkin ya memang butuh dukungan dari pemerintah kabupaten kota. Saya baik atas nama Kepala Dinas maupun atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Kepala Balai bersama seluruh jajarannya. Terima kasih. Mungkin akan ada sebuah pantun dari Pak John. Ya, baik, pantun singkat. Jalan-jalan ke Kepulauan Togean, singgah dulu di Empana. Demikian pengalaman kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.